Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat tentang Fransiskus dari Assisi. Fransiskus lahir di kota Assisi, Italia pada tahun 1181 dengan nama asli Giovanni Bernardo. Ia terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya yang bernama Pietro Bernardo adalah seorang pedagang kain dan ibunya Donna Pica. Di masa mudanya, saat masih muda, sifat Fransiskus sangatlah jauh berbeda dari yang kita kenal. Karena merasa bahwa keluarganya kaya raya, ia memberontak untuk menjalankan bisnis ayahnya. Ia hanya bisa membaca buku dan bersenang-senang untuk menghabiskan waktunya. Namun sikapnya itu berubah seketika saat ia bergabung dalam peperangan melawan Perugia, ditawan dan menghabiskan waktunya setahun dalam penjara. Sikapnya tidak seperti dulu lagi, kemungkinan besar karena pengalaman di penjara. Dia menghabiskan banyak waktunya menyendiri, meminta penerangan kepada Tuhan. Pada saat itu, dia mengambil untuk merawat korban paling menjijikkan di rumah sakit kusta dekat Assisi. Setelah Fransiskus memutuskan untuk menyerahkan dirinya seluruhnya ke kehidupan kemiskinan kerasulan, ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu, seharian mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak kubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sepeser pun di sakunya. Pada akhirnya, setelah mendengarkan khotbah dari Injil Matius bab 10 ayat 9 yang menyadarkannya tentang kesan yang teramat dalam kehidupannya. Setelah mendengar itu, menyadarkannya untuk pergi dan mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dengan meninggalkan semuanya, ia dan teman sekolahnya, Bernardo di Fatale, yang menyumbangkan semua hartanya miliknya serta rekan-rekannya yang lain untuk melakukan pekerjaan dari Tuhan. Yang mengikutnya dalam setahun mencapai 11 orang. Fransiskus menyebut mereka fratres minores dalam bahasa Latin atau saudara-saudara hina. Kaum Fransiskan kadang-kadang disebut frater. Istilah ini berasal dari kata saudara dalam bahasa Latin. Saudara-saudara ini tinggal di rumah kusta yang tidak digunakan lagi di Rivotorto dekat Assisi. Tetapi mereka banyak menghabiskan waktu mereka berkeliling di daerah-daerah pergunungan Umbria, selalu bergembira dan bernyanyi, namun juga membawa kesan yang mendalam kepada para pendengarnya melalui ketulusan mereka. Pada 1209, Fransiskus memimpin pasukannya ke Roma dan meminta izin Paus untuk mendirikan sebuah orde keagamaan baru. Setelah beberapa waktu, Assisi bersaudara sukses dalam mendapatkan persetujuan Paus Innoken III. Setelah mendapatkan persetujuan itu, mereka mulai dengan usaha yang tekun dan kerja keras. Mereka masuk dalam pelayanan tempat tinggal bagi orang-orang sakit, orang miskin, dan berkhotbah, dan mereka juga memiliki misi untuk masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas lagi dengan memberikan pencerahan bagi orang-orang kafir, orang muslim. Mereka berkumpul bersama setiap tahun pada hari Pentakosta di gereja kecil di Peruncula di Assisi untuk melaporkan pengalaman mereka dan memperkuat mereka untuk usaha baru. Setelah hidup selama 45 tahun, Fransiskus akhirnya menutup usia di usia itu juga, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1226. Ia meninggal karena adanya luka stigmata atau luka-luka Kristus di tubuhnya setelah mengabdikan hidupnya pada Kristus. Akhirnya ia hidup damai dengan kebaikan yang ia terima di dunia ini. Tentu saja Fransiskus menjadi panutan bagi pengikut-pengikutnya. Mereka melanjutkan karya-karya yang pernah Fransiskus lakukan semasa hidupnya dengan
dengan tidak pernah menyerah dan semangat kerendahan hati mereka. Mereka ingin memanggil semua orang untuk menjadi pengikut sejati Kristus dalam menyelamatkan semua orang yang miskin, tertindas, sakit, dan orang-orang yang tidak diinginkan. Santo Fransiskus adalah santo pelindung bagi binatang dan anak-anak. Pestanya dirayakan setiap tanggal 4 Oktober